Saya kira saya ingin memberikan kesempatan dulu ke Pak Suwardi, Pak Setiawan, Iya, Pak Setiawan Aswad. Bagaimana kira-kira ini Pak, kebijakan ini sebetulnya, terutama kita di Sulawesi Selatan, kalau yang terbaca berita-berita Tribun sekitar 200 miliar yang akan kena efisiensi di anggaran 112 112. miliar lebih. Oke, Iya, nah kira-kira bagaimana Pak nanti ini di level provinsi? iya, iya. Makasih moderator yang sangat luar biasa hari ini membantu kita bersama. Yang saya hormati seluruh narasumber yang berbahagia semua, saya kira. Iya. Jadi tentu saja yang pertama kita mengapresiasi pelaksanaan kegiatan ini karena ini juga menjadi forum buat kita bersama untuk di samping belajar juga memberikan penjelasan kepada publik berkenaan dengan kebijakan pemerintah untuk melakukan efisiensi. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa ini memang kebijakan ini adalah berdasar kepada instruksi Presiden yang pertama Pak di tahun 2025. Kita bisa bayangkan ya, demikian urgennya ini situasi keuangan negara yang harus disikapi dan daerah, sehingga kemudian Presiden mengeluarkan instruksi nomor 1 tahun 2025 tentang efisiensi APBN dan APBD kita di daerah. Ya, jadi kalau kita perhatikan ini efisiensinya Pak berlangsung pada level pemerintahan di pusat dan di daerah, Pak ya. Iya, jadi di pusat sendiri jelas kita sudah mendapatkan juga pemahaman bersama, informasi bersama bahwa ada sekian 300 triliun lebih yang dilakukan efisiensi oleh pemerintah pusat terhadap kementerian dan lembaga. Dan kemudian ada juga efisiensi yang itu berdampak kepada uang yang diserahkan kepada daerah dalam bentuk dana transfer keuangan daerah. Karena memang selama ini kapasitas fiskal kita di daerah itu terbangun pada beberapa aspek Pak yang kontributif di situ. Jadi satu ada pendapatan asli daerah, kemudian juga ada dana transfer dari pemerintah pusat, kemudian ada pendapatan lain-lain yang sah ini. Itu secara keseluruhan membentuk kapasitas pendapatan kita semua di daerah. Nah, ini yang kemudian dengan adanya kebijakan ini kemudian berdampak kepada kapasitas dan ruang fiskal yang tersedia di daerah, begitu Pak ya. Ya, jadi kalau kita lihat teropong bersama-sama Sulawesi Selatan ini sebenarnya kapasitas fiskalnya dari sisi kemandirian itu lumayan baik Pak, dalam artian tidak rendah juga, dia terkategori sedang di situ. Setahu saya di pemerintah daerah di Sulawesi Selatan ini hanya provinsi dan Kota Makassar. Ya, pun demikian dengan adanya efisiensi ini terkoreksi kita punya kapasitas tentu saja Pak. Ya, jadi kalau dana transfer kita dari pusat itu yang kami catat itu ada kurang lebih 4,8 triliun. Nah, PAD kita sendiri itu Pak ada 4,834 triliun. Jadi total APBD kita di tahun 2025 ini adalah 9,6 triliun di situ. Nah, adanya efisiensi dari pemerintah pusat ini kemudian mengoreksi jumlah uang yang ditransfer ke daerah kita. Kita terkurangi Pak sebesar 112 miliar lebih dari total tadi yang saya sampaikan itu sekitar 4,897 triliun di situ. Nah, ini yang kemudian kita diminta untuk melakukan penyesuaian Pak. Jadi akibat efisiensi pusat, pengurangan TKD, efisiensi yang kedua adalah kita diminta juga pemerintah daerah untuk melakukan efisiensi sendiri. Jadi satu dikurangi kita punya dana transfer dari pusat sebesar 112 miliar. Yang kedua, pemerintah daerah sendiri diminta untuk melakukan efisiensi. Jadi kemarin sudah jelas instruksi Presiden itu kita diminta untuk membatasi belanja untuk kegiatan yang sifatnya seremonial, kajian, percetakan, publikasi, seminar begitu Prof, yang kita disampaikan bersama-sama.
termasuk mengurangi perjalanan dinas ini yang sebesar 50%. Rapat terakhir kemarin kami dengan Ditjen Bangda ini sembari kita melakukan upaya pencermatan terhadap pos-pos belanja yang nanti bisa dilakukan efisiensi, maka juga akan ada nanti Pak surat edaran dari Kementerian Dalam Negeri memberi petunjuk teknis lebih detail kepada pemerintah daerah apa yang harus diefisiensi. Bahkan ini dalam waktu dekat ini kami mau tanyakan Pak, karena kami dengar juga proporsinya berapa yang dilakukan efisiensi terhadap item belanja. Ini juga sedang kita tunggu petunjuknya Pak ya. Tapi ini sudah kami mencermati. Ada Pak Rahman Pina di sini, mitra kami. Nanti bersama-sama kami akan mencoba melihat efisiensi apa. Nah ini efisiensi ini Pak yang kemudian berdampak kepada kemampuan APBD kita. Karena kan kita tahu bersama bahwa ini APBD kita ini juga instrumen pembangunan dan layanan kepada masyarakat Pak. Fungsi-fungsi pemerintahan itu pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan hanya bisa kita laksanakan didukung oleh APBD ini. Nah, ini ada plus minusnya saya kira efisiensi ini. Sekalian yang saya hormati, bahwa tadi sudah saya sampaikan mungkin sisi lemahnya atau negatifnya adalah ini membatasi kapasitas dan ruang fiskal kita. Di sisi lain adalah ini seperti yang Pak Presiden sering sampaikan, Menteri Dalam Negeri juga, bahwa ini adalah momentum di mana kita mencoba meningkatkan kualitas belanja kita Pak di daerah. Karena memang ditengarai juga selama ini bahwa mungkin kita perlu melakukan yang Bapak Presiden istilahkan itu membuang lemak-lemak lemak-lemak APBD kita Pak, dalam artian mungkin ada belanja selama ini di OPD yang itu tidak mengarah langsung kepada belanja kegiatan inti atau pokok, tapi dia belanja kepada kegiatan penunjang. Nah ini kan kegiatan penunjang Pak sebenarnya tidak berpengaruh langsung kepada masyarakat yang penunjang ini. Nah kita diminta untuk mencermati, karena tadi Pak 112 miliar itu yang dikurangi satu DAU yang sifatnya, jadi kalau kita bicara dana transfer dari pusat itu Pak, ada dua kategori besar Pak, dana yang sifatnya umum, kemudian dana alokasi yang sifatnya khusus. DAU yang sifatnya umum ini juga sekarang ada dua rezim yang mengatur Pak. Satu, DAU yang sifatnya block grant, artinya kita diberikan kewenangan untuk mengatur dana itu. Yang satu itu adalah DAU yang sifatnya spesifik, sudah diatur peruntukannya Prof oleh pemerintah. Jadi iya, kita tidak bisa apa-apa itu Pak, karena pemerintah sudah menyatakan kalau DAU misalnya DAU pendidikan ini gunakan untuk ini. Sudah diatur itu Pak. Nah, di kesehatan ada. Begitu juga di kalau tidak salah pekerjaan umum Pak, ada di situ juga. Nah ini yang kemarin terdampak oleh efisiensi karena kita ada pengurangan sekitar 25 miliar di situ. Jadi khususnya di DAU spesifik pekerjaan umum ya. Itu saya kemarin tanya kepada teman-teman OPD teknis PU, apa yang terkena dampak dari belanja kita di situ, itu kepada belanja-belanja pemeliharaan rutin Pak, jalan. Yang selama ini memang di DAU itu dikatakan bisa DAU itu yang penggunanya diatur, salah satunya bisa digunakan di situ. Kemudian yang kedua adalah DAK fisik, dana alokasi khusus fisik ini. Dari DAK ini ada dua kategori, ada fisik dan non fisik. Nah ini yang terdampak adalah DAK fisik Pak. Ini kebanyakan di pekerjaannya di bidang kepeuan juga Pak. Pertanian juga ada, ketahanan pangan, kelautan juga ada di situ. Jadi jalan, jembatan, contohnya misalnya ada ruas jalan yang kita sudah kemarin pemerintah pusat sudah alokasikan melalui DAK fisik. DAK ini spesifik dia Pak. Jadi diatur tempatnya juga oleh pusat. Jadi kita sifatnya given ini. Kalau saya bahas dengan Pak Rahman Pina DPRD, DAK fisik ini tidak bisa kita apa-apai Pak. Tidak bisa kita geser uangnya, tidak bisa kita geser lokasinya. Karena sudah ditentukan ya oleh pemerintah pusat. Ini kemarin yang terkena. Ada juga pemeliharaan irigasi juga. Dan juga kemarin ada yang terkait dengan perikanan kelautan itu Pak. Ada beberapa TPI kalau tidak salah yang itu kita alokasikan dari situ. Nah ini yang terkena dampak kemarin Pak. Jadi totalnya itu 112 miliar. Nah ini yang kemudian karena ditarik oleh pusat, maka tentu saja pemerintah daerahnya harus berpikir Pak, bagaimana kita mencari uang
yang ruangnya sudah ada selama ini, yang terbatas itu juga, itu kita efisiensikan sehingga tadi yang barangkali yang sifatnya penunjang itu nanti kita akan coba cermati baik-baik dan kita bisa realokasi kepada belanja-belanja yang tadi ini yang sebenarnya kita butuhkan Pak ya, karena sekali lagi nanti mungkin Prof. Hamid yang beliau nanti akan banyak menjelaskan bahwa kan instrumen fiskal ini Pak salah satu upaya kita untuk menggenjot pertumbuhan ekonomi kita Pak ya. Kalau kita lihat misalnya pertumbuhan ekonomi kita dari sektor usaha PDRB itu ini pasti terdampak Pak. Kenapa? Karena dari sisi supply barangkali Prof ya, itu kemudian terganggu Pak, karena sisi lapangan usaha ini selama ini kan dia mengandalkan belanja pemerintah juga. Iya, jadi ada pengurangan misalnya Pak efisiensi, di perjalanan dinas misalnya. Itu kemudian berdampak kepada sektor real kita, akomodasi, konsumsi, dan transportasi misalnya. Itu pasti akan berkurang dan seterusnya. Tapi sekali lagi bahwa ini berbeda dengan COVID Pak ya. Masanya COVID dulu hampir seluruh sektor pembiayaan tiarap semua Pak, karena persoalan pembatasan dan seterusnya. Kalau ini kan swasta tetap berjalan, masyarakat tetap berjalan Pak. Jadi kita tetap berharap bahwa geliat sektor lapangan usaha itu tetap ada Pak ya di situ. Pun kita tidak bisa pungkiri bahwa pasti ada pengaruhnya Pak ya terhadap sektor-sektor lapangan usaha yang selama ini banyak mengandalkan spending atau pengeluaran dari pemerintah. Iya, saya kira. Tetapi secara umum kami sampaikan bahwa ke depan pasti ini sebagai dasar barangkali Pak di tahun ini, ke depannya kita bagaimana menyikapi upaya peningkatan kualitas belanja kita sebaik-baiknya, diperharapkan kepada ruang fiskal yang terbatas yang tersedia. Saya kira itu pengantar umum Pak yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Kan Sulawesi Selatan 112 miliar misalnya, ditambah seluruh daerah kan menjadi 3.000 triliun ya. 300 triliun 50 ya? Kalau total seluruh daerah itu Pak TKD-nya. Iya, TKD yang 50 triliun lebih ya. Iya, 50 triliun lebih. Nah, 50 triliun ini se-Indonesia Pak ya? Se-Indonesia. Iya. Itu pemerintah pusat memangkas atau mengalihkan ke program lain sebenarnya. Untuk sementara begitu penjelasannya Pak ya. Jadi kami juga belum tahu kemana realokasi daripada pengguna efisiensi ini. Tetapi kalau kita mengikuti penjelasan resmi dari pemerintah termasuk Presiden, ini tentu saja diarahkan kepada program prioritas nasional yang itu berdampak langsung kepada masyarakat. Misalnya salah satu diantaranya adalah makanan bergizi dan seterusnya Pak ya. Terakhir juga kami dengar bahwa pasti ini Pak, ini akan juga lari kepada layanan-layanan dasar lainnya yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Seperti itu Pak. Kesehatan. Iya, kesehatan, pendidikan, iya, bantuan sosial dan seterusnya Pak. Pak, seberapa besar dampaknya pengurangan 112 miliar itu terhadap nanti output perekonomian kita? Iya. Kan belanja PBD kita 9,6 triliun itu 9,7 triliun. 9,7 triliun itu kan asumsinya dengan belanja segitu pertumbuhan ekonomi kita tahun depan, tahun ini itu kan berapa? Kita targetkan 5, berapa? Yes, di tahun 2004 5,02 Pak ya. Nah, kita harapkan di tahun 2025 terjadi peningkatan Pak, range-nya 5,02 sampai 5,6 kalau nggak salah Pak itu. Nah, seberapa dampaknya kalau terjadi pengurangan ini kira-kira kepada pertumbuhan ekonomi Pak? Iya. Nanti yang punya kapasitas ini nanti Prof akan, tapi yang kami di Bapeda selama ini proyeksi Pak, jadi kita sendiri memang sudah membuat skenario pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Selatan Pak. Karena seperti yang kita ketahui bersama bahwa di masa pemerintahan Presiden Prabowo ini itu kita sudah ditargetkan pertumbuhan ekonomi. Di ujungnya itu beliau kalau tidak salah 2 tahun terakhir nanti itu kita harapkan tumbuh 8%. Ya, dan kita sendiri sudah diskusi berulang ini Prof. Bersama-sama dengan BI, kemudian teman-teman dari kampus
bagaimana skenario pertumbuhan ekonomi yang kita akan coba lakukan di sana. Nah, jadi kalau sektor usaha selama ini Pak, kita masih tetap bertumpu pada mesin pertumbuhan tradisional Pak ya, pertanian. Perikanan dan kehutanan di situ. Ini di tahun 2024 kemarin ini kontribusinya cukup besar, 21,84%. Kemudian ada juga di situ perdagangan besar dan eceran, kemudian konstruksi dan industri pengolahan. Jadi kalau kita melihat pertumbuhan ekonomi kan salah satu ukurannya adalah PDRB dari sisi lapangan usaha, Pak ya. Ada PDRB dari sisi pengeluaran, Prof ya, nggak salah, kemudian dari sisi lainnya lagi itu. Nah, dari sisi lapangan usaha ini penting Pak, karena kita bisa melihat satu sektor-sektor ekonomi mana sebenarnya yang menggerakkan ekonomi Sulawesi Selatan. Tadi sudah saya sampaikan ada 4 itu Pak ya, pertanian, kehutanan, perikanan, klaster pertama, kemudian perdagangan besar, eceran, kemudian konstruksi dan kemudian industri pengolahan. Oke. Ya, nah kita coba lihat Pak misalnya efisiensi yang dilakukan pada belanja OPD yang itu mengarah kepada perdagangan besar dan eceran itu pasti ada Prof di situ. Ini pasti mempengaruhi Pak ya, mempengaruhi. Tetapi memang kita punya asumsi-asumsi Pak bahwa misalnya kalau kita mau mencapai pertumbuhan ekonomi, kita pertahankan pertumbuhan ekonomi ini, maka 4 sektor ini harus dipertahankan tumbuhnya. Ya, terutama ini pertanian, kehutanan, perikanan harus di atas 5%, tidak bisa tidak. Ya. Nah, ada memang tadi saya sampaikan Pak bahwa efisiensi belanja ini kemudian berdampak pada lapangan usaha. Iya, ini yang coba kita. Tetapi di sisi lain Pak ada juga harapan, Pak ya. Misalnya dengan program makanan bergizi gratis. Ini kita hitung-hitung kemarin Pak, kalau kita pandai memanfaatkan mata rantai bisnis itu produksi, itu kita bisa tumbuh sampai 1% Pak ekonomi lokal kita itu. Tambahnya apa ya? 1%. 1% Pak. Iya, bahkan ada yang memprediksi 1,5, mungkin nanti Prof bisa menjelaskan. Kemarin kami bedah ini Pak, secara sirkular, hulu hilir, program makanan bergizi gratis ini kalau kita di hulu misalnya Pak, satu, bagaimana kita memacu sisi produksi pada komunitas-komunitas yang menjadi input dari makanan bergizi ini Pak ya. Iya, daging, telur dan seterusnya. Iya, ini besar ini Pak kalau kita cukup gerakan secara baik. Tapi memang pemerintah daerah, masyarakat kita semua harus siap Pak. Contoh sederhana misalnya begini Pak. Ambil kasus di daerah, di Takalar karena kebetulan saya pernah di sana. Di Takalar itu Pak, khusus untuk ayam potong daging kita itu produksinya cukup besar. Bahkan dia bisa mensuplai beberapa kabupaten kota tetangganya. Tapi kalau telur masih kurang Pak. Dihitung-hitung kita mengharapkan telur itu masih ada dari Takala, dari Bulukumba atau dari Sidrap. Nah, kalau makanan bergizi gratis, menunya telur misalnya Pak, kita bisa bayangkan Pak. Jadi kebutuhan kami hitung kemarin itu sekitar 70.000 rak misalnya Pak. Itu per hari satu menu itu Pak. Nah, ini kalau tidak ada tersedia di Kabupaten Takalar misalnya, maka tentu telur didatangkan dari Sidrap, dari Bulukumba. Nah, yang menerima manfaat benefitnya ini adalah tentu saja warga kita yang ada di penghasilnya Pak ya, di Sidrap, Bulukumba yang produksi telur. Takalar harus beli dari sana misalnya Pak. Ya, detailnya nanti kita bisa bahas itu Pak, karena menarik itu juga sebetulnya.